Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu library visualisasi data paling populer dalam bahasa pemrograman Python, yaitu Matplotlib. Dan yang lebih menariknya lagi, kita akan menjalankannya langsung di Google Colab untuk mempermudah proses pembelajaran kali ini. Jadi, pastikan kalian sudah siap dengan Google Colab kalian dan bisa diikuti langkah-langkahnya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat beberapa poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita mulai dari matplotlib plotting, kemudian ada markers, line, labels, grid, dan juga subplot. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai. Dari yang pertama, matplotlib plotting. Jadi sebelumnya, kita bisa membuat plotting pada matplotlib dengan sintaks plot. Fungsi plot tersebut digunakan untuk menggambar titik dalam diagram. Secara defaultnya, fungsi plot ini akan menggambar garis dari titik ke titik. Fungsi ini mengambil parameter untuk menentukan titik-titik dalam diagram. Sebagai contohnya, parameter 1 adalah array yang berisi titik-titik pada sumbu X. Kemudian, parameter 2 adalah array yang berisi titik-titik pada sumbu Y. Mungkin kita langsung contohkan saja. Kita import dulu library-nya. Nah, ini dia library-nya, ada matplotlib plot atau biasa kita singkat dengan PLT, dan juga kita membutuhkan numpy sebagai variabelnya nanti untuk mempermudah kita menggunakan contoh-contoh dari array-nya. Kemudian kita bikin contoh dari variabelnya untuk x points dan y points. Nah, di sini untuk variabelnya bebas saja ya teman-teman. Kalian bisa coba dengan koordinat lainnya agar hasilnya juga bisa terlihat perbedaannya. Kemudian kita masukkan sintaks buat plottingnya dengan plt plot, dan kita masukkan variabel x points dan y points-nya. Baru kita running dengan plt show. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini kita masukkan dari sumbu x-nya 1 dan 8, di sini 1 dan 8. Kemudian titik y-nya di 3 dan 10, sini 3 dan 10. Jadi nanti akan otomatis membuat garis lurus di antara dua titik koordinat tersebut. Secara simpelnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa menghapus garis tersebut. Jadi kita bisa hanya memunculkan titik dari koordinat yang sudah kita tentukan di awal. Nah, di sini untuk memplot
dari titik-titiknya saja, kita bisa menggunakan parameter rotasi string pintasan atau O, yang berarti rings. Jadi nanti antara titik pertama dan titik kedua ini akan ditandai dengan titik O dan tanpa memunculkan garisnya. Kita copy saja di sini. Nah, untuk menghapus garis ini dan hanya memunculkan titiknya saja, kita bisa menambahkan sintaks di belakang plottingnya ini dengan huruf O. Nah, jadi seperti ini teman-teman, garisnya hilang dan titik koordinatnya akan ditandai dengan dua dot ini, atau di sini O atau rings. Pada contoh pertama ini, kita hanya memasukkan dua titik koordinat saja. Nah, di sini juga kita bisa membuat banyak multiple point. Kita bisa membuat banyak poin-poin yang ada di berbagai koordinat, sehingga kita akan bisa memunculkan grafik yang memiliki banyak poin nantinya. Untuk memunculkan banyak poin ini, kita hanya perlu menambahkan variabel yang ada di X points dan Y points ini. Semisal ini kita ganti dan kita tambahkan nilainya. Nah, ini kita hapus ya, karena kalau tidak kita hapus, yang muncul hanya titik poinnya saja tanpa ada garis. Nah, jadinya seperti ini. Jadi jika kita memasukkan banyak koordinat di sini pada X points dan Y points, maka grafiknya akan mengikuti titik-titik yang sudah ditentukan. Dan jika kita coba kita tambahkan U pada bagian akhir, nah dia hanya memunculkan titik koordinatnya saja tanpa menghubungkan antara titik-titik ini dengan garis. Nah, kemudian jika kita tidak menentukan titik pada sumbu X, di sini kan kita awal menentukan titik X-nya poinnya berapa dan Y poinnya berapa. Nah, jika kita tidak menentukan titik pada sumbu X, titik tersebut akan mendapatkan nilai defaultnya berurutan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung panjangnya pada titik Y. Jadi jika titik Y ini ada 4, maka nilainya adalah 0, 1, 2, 3, seperti itu. Kita coba ambil contohnya saja. Kita copy sintaks yang ini. X points-nya coba kita hapus. Dan ini kita tambahkan nilainya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kita tidak menentukan nilai X-nya, hanya Y point saja, maka nilai X-nya ini akan otomatis berurutan, mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.
Dan gimana kalau semisal kita rubah ini X points, kita bikin Y points yang tidak ada. Oke, ternyata dia tetap membacanya Y points ya teman-teman. Jadi ini tidak valid datanya. Jadi memang kita yang bisa di defaultkan hanya X points. Untuk Y points otomatis akan terisi dari data yang ada di sini, apapun kondisinya. Kita kembalikan saja agar tidak ada kekeliruan nantinya. Nah ini sama ya teman-teman hasilnya. Jadi untuk data yang bisa kita defaultkan 0123 itu hanya data X point saja jika X pointsnya tidak ada. Oke, jadi begini salah satu cara untuk membuat plotting pada matplotlib. Cukup sederhana. Kemudian kita coba masuk ke poin yang kedua untuk matplotlib markersnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan argumen marker pada setiap poinnya untuk membuat spesifik marker dari grafik yang kita buat. Seperti contoh di sini kan kita buat dengan O seperti ini. Nah, ini bisa kita rubah-rubah nantinya dan juga bisa kita munculkan. Kita munculkan poinnya. Kalau di sini sebelumnya ini kita hanya membuat garis saja tanpa memunculkan titik-titik koordinatnya. Nah, kalau yang kedua ini kita memunculkan titik koordinatnya tanpa memunculkan garisnya. Nah, pada poin matplotlib markers ini kita akan coba untuk memunculkan keduanya, di mana garis-garisnya tetap terhubung, namun pada titik koordinatnya juga kita bikin markers agar lebih jelas. Kita copy kembali. Coba kita running ya. Nah, seperti ini. Ini normalnya seperti ini. Hanya ada line chart. Kemudian kalau kita masukkan markersnya hanya O. Nah, di sini line chartnya hilang. Jadi antara koordinat ini tidak terhubung. Namun untuk markersnya tiap dot ini terlihat jelas. Nah, jika kita ingin memunculkan keduanya, kita harus menambahkan sintaks markers pada markers O ini. Seperti ini. Nah, jadinya terlihat ya, antara koordinatnya sudah terhubung dengan garis. Namun untuk marker tiap koordinatnya pun sudah terlihat jelas. Pada Python ini ada beberapa marker yang dikenalkan oleh Python. Kita bisa merubah-rubah marker ini sesuai dengan apa yang ada di library-nya, seperti bintang ataupun tiap poin, pixel, x, plus, dan lain-lain. Itu nanti bisa teman-teman cari juga di Google ya. Kalian bisa googling apa saja markers yang ada di Python. Kemudian nanti bisa teman-teman coba dan disesuaikan dengan grafik yang ingin kalian bikin. Di sini kita bisa coba beberapa saja sebagai contoh. Misalkan kita ganti dengan bintang. Nah, ini terlihat ya. Jadi
markers pada koordinatnya berubah menjadi bintang. Atau kita coba ganti plus. Nah, di sini menjadi plus. Kemudian bisa juga diamond. Diamond tuh memungkinkan dengan D. Nah, seperti ini. Atau hexagon. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada banyak markers yang bisa digunakan dan bisa kalian sesuaikan untuk keperluan grafik yang ingin kalian bikin nantinya. Oke, ini salah satu contohnya. Kemudian selain ini, kita juga bisa melakukan format strings dengan menggunakan metode FMT. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan detailsnya untuk desainnya. Jika ini kan kita hanya memasukkan satu marker saja. Nah, di Python ini kita bisa menggunakan format FMT. Nah, FMT ini urutannya adalah marker, kemudian line dan colornya. Jadi sebagai contoh, ini kita hapus saja. Kita buat langsung, semisal pertama adalah markernya. Sebagai contoh, markernya kita bikin O. Kemudian di sini kita masukkan lainnya. Lainnya kita bikin garis putus-putus. Dan juga yang terakhir adalah color. Colornya kita bikin misalkan R. Kita running. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini sangat simple dengan metode FMT ini. Kita bisa langsung membuat desain visualisasinya dengan sangat simple, dengan urutan ini, markernya apa, kemudian line-nya apa, dan colornya apa. Untuk line ini nanti kita bahas lebih detail selanjutnya ya. Dan untuk line ini nanti ada macam-macam juga, bisa solid yaitu garis lurus ataupun dot line, dash line, dan juga ada gabungan antara dash dan dot line. Dan untuk pemilihan warna juga ini ada bermacam-macam warnanya, mulai dari red, green, blue, ada yellow, black, white. Nanti bisa kalian coba-coba juga. Misalkan ini R untuk red, green ada kita bisa menggunakan G, blue menggunakan B, yellow menggunakan Y, seperti itu. Mungkin kita coba ganti saja ya. Ini kita coba ganti bintang, kemudian garisnya kita ganti solid, dan untuk warnanya kita ganti biru. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini sangat simpel ya kalau kita mau melakukan
visualisasi menggunakan metode FMT ini dengan urutan marker, line, dan colornya. Kemudian yang berhubungan dengan marker juga kita bisa merubah ukuran dari markernya ini. Jadi jika dirasa markernya ini terlalu kecil untuk dilihat, kita bisa membuatnya dengan ukuran yang lebih besar. Ini coba kita kembalikan ke yang simple saja. Misal O agar lebih terlihat. Nah, untuk mengatur ukuran size-nya, kita bisa menggunakan sintaks marker size atau bisa juga kita singkat dengan MS. Kita coba 20. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi terlihat ya, ukurannya menjadi sangat besar. Dari yang awalnya kecil ini menjadi sangat besar. Kita coba kecilkan 10 misalnya. Nah, seperti ini. Kita coba ganti bintang. Atau kita hapus. Seperti ini. Nah, gini ya teman-teman. Bisa kalian rubah-rubah. Jadi fungsi MS ini adalah marker size untuk mengatur ukuran dari markernya. Ini defaultnya, ukurannya normal segini. Namun kalau memang teman-teman butuh ukuran yang lebih besar, bisa kalian rubah menggunakan MS. Oke, kemudian selain ini kita juga bisa merubah warna dari markernya. Kita bisa merubah warna dari markernya ini menggunakan sintaks marker edge color yang pertama, yaitu atau MEC. Kita buat marker edge color atau MSC. Nah, sesuai namanya, karena ini hanya edge color, yang kita rubah warnanya hanya bagian luarnya saja, namun dalamnya tetap pada warna defaultnya. Defaultnya ini kan warna biru. Nah, di sini di belakangnya kita tambahkan MEC, semisal warna merah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sesuai namanya, marker edge color atau MEC, ini yang berubah hanya bagian luarnya saja. Nah, jika kita ingin merubah bagian dalamnya, kita bisa merubahnya menggunakan MFC. Jadi yang pertama itu MEC karena edge, yang kedua itu MFC atau face. Nah, seperti ini. Kita coba ganti MFC. Nah, gini ya teman-teman. Jadi bagian dalamnya ini merah dan bagian luarnya
tetap biru, mengikuti defaultnya. Yang pertama ini MEC, edge-nya yang kita ganti. Yang kedua ini MFC, face-nya yang kita ganti. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin merubah keseluruhannya menjadi merah? Kita hanya perlu memunculkan keduanya, MFC dan MEC. Kita ambil contoh lagi nih di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi warnanya full merah semua karena kita sudah merubahnya pada bagian edge dan bagian face-nya. Coba face-nya kita ganti green. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita bisa melakukan kombinasi antara bagian luar dan bagian dalamnya. Oke, seperti itu aja teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian Matplotlib line. Nah, untuk merubah style dari line-nya, kita bisa menggunakan line style atau LS. Ini sudah kita singgung sebelumnya ya, yang menggunakan metode ini FMT, dimana di sini ada keduanya line. Ini bisa kita rubah-rubah. Nah, jika kita hanya ingin merubah bagian lainnya saja, kita bisa menggunakan sintaks line style atau LS. Di sini kita coba hapus semua, kita rubah. Kita coba line style-nya adalah dot. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ini menggunakan line style. Kita juga bisa menggunakan yang lebih simpelnya, LS. Kita coba dash. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian seperti yang sebelumnya kita bahas, bahwa untuk line style ini terdapat beberapa style, dan kita bisa menuliskan nama stylenya atau dengan simbol. Misalnya untuk defaultnya adalah solid, itu bisa kita tuliskan atau bisa kita abaikan saja, maka nanti defaultnya juga akan tetap solid. Jadi semisal kita ingin membuat line stylenya solid, bisa kita tuliskan solid atau dengan strip seperti ini. Kemudian ada juga dot. Nah, untuk dot ini
kita gunakan titik 2 ya, bukan titik. Seperti ini. Kemudian ada dash. Kita bisa menggunakan dash 2 kali. Jadi kalau sekali itu buat solid, kalau 2 kali itu buat dash. Atau kita bisa menggunakan kombinasi, yaitu dash dot, yaitu dash dan dot. Jadi ada beberapa style yang bisa digunakan. Kita ambil contoh lagi. Coba kita gunakan simbol, semisal ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ada dash dot dash dot. Kemudian sama seperti sebelumnya, selain kita bisa mengubah style dari garis pada grafik ini, kita juga bisa merubah warnanya. Untuk merubah warna dari garisnya, kita bisa menggunakan sintaks color atau C. Semisalnya C. Nah, jadi seperti ini. Kita menggunakan defaultnya color. Kita menggunakan defaultnya untuk garisnya adalah solid. Dan kita bikin warnanya adalah red. Kita juga bisa menggabungkan. Kita coba. Nah, seperti ini. Dash dot dengan warnanya merah. Kita juga bisa menambahkan markernya nanti depan sini. Itu untuk cara manualnya. Kalau untuk metode yang lebih simpelnya, kita bisa kembali lagi menggunakan metode yang sebelumnya. Nah, ini ya, FMT. Ini sangat-sangat simpel. Daripada kita harus menulis banyak sintaks ke belakang, menggunakan FMT itu sangat efisien. Kemudian selain warna ini juga kita bisa merubah ketebalan dari garisnya. Nah, untuk merubah ketebalan dari garis ini kita bisa menggunakan sintaks line width atau LW. Kita coba saja langsung LW, semisal 20. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ukuran ketebalan garisnya akan semakin besar. Kita sesuaikan dengan line width-nya ini. Kita coba kecilkan. Nah, seperti ini.
hanya perlu diganti-ganti ya. Nanti kalau teman-teman mau merubah desainnya juga, apakah itu memunculkan markers ataupun warna dan juga stylenya, bisa kalian tambah saja ya ini. Baru letakkan line width-nya ini di belakang. Oke, kemudian selain itu kita juga bisa memunculkan beberapa garis, beberapa line chart pada satu kanvas ini. Kita bisa membuat plotnya langsung dua plot dalam satu kanvas. Bisa kita coba import dahulu, kita copy ini, semisal Y1 ini, Y2, misalnya nah, untuk memunculkan dua grafik garis pada plotting ini, kita harus memanggil PLT plot ini dua kali, yaitu untuk memunculkan Y1 dengan Y2 seperti sebelumnya. Karena X points-nya tidak kita masukkan, maka nanti akan otomatis berurutan dari 0 sampai 4 dan mengikuti poin pada plotting Y1 dan Y2. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi terdapat dua line chart pada satu kanvas ini sesuai dengan plotting yang kita masukkan. Jadi untuk warnanya ini defaultnya seperti ini ya, biru dan juga orange. Nah, nanti juga ini bisa kalian ubah-ubah juga jika kalian ingin merubah warnanya atau style dari garisnya, ukuran ketebalan garis ataupun warna dari lainnya. Ini bisa kalian ulangi saja step-step sebelumnya ini. Nanti kalian masukkan pada bagian PLT plot ini ke belakang. Jadi bisa dimodif saja sesuai dengan keinginan kalian antara plotting 1 dan plotting 2 jika mau dibedakan dengan warna ataupun dengan style garisnya, markers dan lain-lain. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, karena sepertinya waktunya sudah cukup lama, jadi nanti ini untuk 3 lainnya kita bahas pada video selanjutnya saja. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa kalian coba-coba semua yang ada di sini untuk kalian aplikasikan sesuai kebutuhan kalian. Dan juga bisa kalian explore lebih dalam lagi apa saja yang bisa kalian modif pada line chart ini. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.